Uno, ingin bertanya, ini Ibu, Ya, saya silakan. ini mendaftar di ini mendaftar online di Sitampan, belum bisa masuk, belum bisa terdaftar. Dikarenakan saya PSI Akad ada yang bermasalah, Ibu. Memang ada solusi itu? Si akadnya bermasalah. Ini bikin akun atau mendaftar programnya? DP, bikin akun, Ibu. Bikin akunnya masih bermasalah. Nah, nanti Iya. silakan hubungi Pusbank MBKM untuk dibantu akunnya. Kemarin itu kalau tidak salah, tunggu ya sebentar. Saya cek dulu. Kemarin memang fatur. Ya, jadi kemarin memang ada beberapa mahasiswa dari PSDKU yang bermasalah atau kesulitan untuk masuk akun. Itu sudah di list nama-namanya. Saya tidak tahu apakah nama De Fatur Rahman ini masuk atau tidak. Oh, iya. Nanti kalaupun belum dibetulkan akunnya, nanti silahkan bisa hubungin saya juga. Silakan japri nama dan stambuknya. Nanti biar saya forward ke Pusbank MBKM untuk dibantu mereset akunnya. Sehingga nanti adik bisa login di Sitampan. Begitu ya. Oh, iya, Ibu. Makasih, Bu. Ya. Oke, Bu. Ada pertanyaan lagi nih, Bu. Silakan, silakan. Angkatan berapa saja yang bisa ikut Liga MBKM? Mohon maaf, tadi saya ketika masuk penyampaian materi sudah sampai di persyaratan berkas. Aman, belum terlalu telat. Jadi tidak ada persyaratan semester, syaratnya hanya adik-adik harus ikut MBKM mandiri. Jadi kalau adik-adik sudah mengikuti program MBKM mandiri, maka adik-adik sudah boleh mendaftar. Gitu. Jadi tidak ada persyaratan semesternya. Pertanyaan selanjutnya, untuk alur pendaftaran Liga MBKM setiap tahunnya apakah alurnya itu sama atau bagaimana, Bu? Kalau alurnya kurang lebih ini berkas yang disertakan kurang lebih sama kalau berkasnya. Nah, kalau alurnya pun mungkin bisa jadi akan sedikit berbeda tiap semesternya. Contohnya yang di semester kemarin itu berkas itu diupload oleh dua pihak, yaitu mahasiswa sendiri, prodi sendiri. Tapi untuk semester ini semua berkas itu dibebankan kepada mahasiswa untuk menguploadnya, sehingga prodi hanya diwajibkan untuk menyiapkan berkasnya saja. Jadi tidak terlalu berbeda jauh, tapi mungkin ada improvisasi atau perubahan sedikit untuk mengefisienkan dari pendaftaran-pendaftaran di semester sebelumnya. Terima kasih, Bu. Eh, untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf warahmatullahi sebelumnya, wabarakatuh. Ibu. Saya off cam soalnya lagi di tempat MBKM sedang mati lampu, Bu. Ya, Jadi silakan. pertanyaan saya, Bu, kan seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalkan alurnya itu dari tiap semesternya sedikit berbeda ya, Bu. Ya. Dan yang saya mau tanyakan, di tahun lalu itu nama saya sempat keluar di Bu, di apa namanya? Pengumuman pada saat apa? Nama-nama peserta yang lolos Liga MBKM, Bu. Tapi berkas yang di itu memang berbeda dengan yang pendaftaran sekarang, Bu. Jadi kayak mahasiswa itu cuman siapkan UKT, rekening, transkrip. Itu aja, Bu. Dan sampai sekarang saya tidak dapat dananya, Bu. Mungkin itu yang saya tanyakan, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertanyaan yang pertama tadi terkait pendanaan yang lalu ya, semester lalu. Terakhir eh, infonya adalah Mohon maaf Bu, menginfokan tahun lalu Bu, tahun bukan lalu atau semester semester lalu. lalu? Berarti 2 semester lalu Bu. Oh, kalau 2 semester lalu nanti mungkin eh, dari tim Pusbang, apakah ada yang bisa bantu untuk menginfokan kalau dari 2 semester yang lalu atau dari tahun lalu, bagaimana ini pendanaannya? Saya rasa seharusnya sudah dapat semua karena yang masih berproses itu adalah yang semester kemarin dan itu pun sudah penandatanganan, artinya sudah mau dicairkan. Itu. Kalau yang 2 semester yang sebelumnya, nah ini mungkin bisa cross check langsung ke Pusbangnya karena saya tidak masuk di panitia untuk yang 2 semester sebelumnya. Jadi saya tidak mendapatkan info apapun terkait itu. Kemudian untuk berkasnya memang ada perbedaan. Kenapa kok jadinya lebih banyak yang diupload oleh mahasiswa? Karena kalau dibebankan lagi kepada Bapak Ibu Kaprodi, nanti overload pekerjaannya Bapak Ibu Kaprodinya. Kemudian liga ini adalah liga antar mahasiswa. Jadi yang berkewajiban untuk mengupload berkas itu adalah mahasiswa. Karena kalau masih bergantung kaprodinya yang nanti mengupload. Nah, kalau misalkan kaprodinya tidak sempat upload, maka nilai adik-adik yang jadi pertaruhan. Itu. Nilainya adik-adik nanti yang akan berkurang. Nah, kalau misalkan adik-adik sendiri yang bertanggung jawab mengupload, maka berapapun nilai yang adik-adik dapatkan itu adalah tergantung dari yang adik-adik upload ke link Liga MBKM itu. Gitu. Nah, kalau misalkan Kaprodi saya tidak menyediakan berkas tersebut, Bu. Gitu. Itu tidak menjadi halangan untuk adik-adik mendaftar, tetap saja mendaftar. Gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, kuotanya banyak, jadi kita menggunakan sistem perankingan, ya, berdoa saja tetap masuk dalam ring nilai yang diloloskan. Begitu jawaban dari saya. Jadi untuk terkait informasi pendanaan 2 semester yang lalu, silakan ditanyakan langsung ke Pusbang MBKM. Mungkin mereka yang lebih tahu infonya terkait pendanaan 2 semester yang sebelumnya. Tapi harusnya kalau syarat dari penerima penerima dana liga itu terpenuhi, artinya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ketika penerima bantuan sudah ada pengumuman, adik-adik menerima insentif tersebut, maka ada beberapa berkas yang harus adik-adik kumpulkan. Nah, itu kalau nggak dikumpulkan, tidak mungkin kita mau nungguin adik-adik untuk kumpulkan itu, terus mending yang lain. Itu biasanya kalau sampai tenggat waktu yang ditentukan, adik-adik belum kumpulkan, maka kita mengusulkan itu yang ada. Itu. Jadi untuk konfirmasi lebih jelasnya, silakan menanyakan ke Pusbang MBKM. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi nih, Bu. Izin bertanya, kalau MBKM-nya itu per tim pendaftarannya tetap masing-masing atau satu tim saja yang mewakili satu orang? Oke, jadi untuk pendaftaran liga itu individu ya, jadi per orang. Kalau misalkan adik-adik berada di satu tempat MBKM yang sama, maka nanti RPS-nya sama. Jadi satu saja perwakilan yang meminta kepada unit atau kaprodi, meminta KIK, RPS maupun SK pembimbing, perwakilan saja mintanya. Tapi nanti mengupload ke link pendaftaran Liga MBKM-nya itu individu per masing-masing. Ya, karena tidak mungkin mau kelompok karena masing-masing individu harus mengumpulkan sertifikat keaktifan, sertifikat prestasi. Jadi tidak mungkin kalau langsung dikumpul jadi satu. Penilaiannya secara individu. Terima kasih. Untuk teman-teman, sebelum ditutup, apakah masih ada pertanyaan? Saya sedikit mungkin lagi. Silakan. Jadi Ibu izin lagi untuk biayanya itu Ibu apakah dicairkan per bulan atau dicairkan setelah selesai
kegiatannya Ibu? Dan untuk transportnya juga Ibu, apakah akan dicairkan bersamaan dengan biaya per bulannya ataukah di saat mau berangkat Ibu? Sekian dari saya. Baik, untuk pencairan menurut informasi nanti akan ada satu ataupun dua kali pencairan, jadi tidaklah per bulan. Jadi dua tahap nanti pencairannya. Sama halnya dengan flexip ya. Jadi kalau flexip juga walaupun ada BBH per bulan, tidak per bulan dapatnya, tapi nanti langsung dijadikan dua termin pencairan. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Dan ada lagi Ibu pertanyaan dari Ya, saya. silakan. eh eh, Misalnya di saat kita sudah mendaftar dan BKRS di Tanpan, namun ada beberapa kendala yang membuat kita batal untuk ikut MBKM itu, Ibu. Jadi apakah eh, kita bisa kembalikan ke Siakat ataukah memang kita harus ikut MBKM, Bu? Selain FEB dan MIPA, ber-MBKM lewatnya si Tampan semua. Jadi bukan si akad. Kalaupun ada kendala, silakan menghubungi tim yang di Pusbang untuk mengatasi kendala di si Tampan tersebut. Itu saya rasa teman-teman di Pusbang selalu available setiap saat, bahkan malam pun kadang saya mengganggu mereka terkait kendala-kendala mahasiswa, mereka masih merespon dengan baik. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk berhenti ber-MBKM karena si tampannya error Bu, itu enggak. Jadi kalau ada kendala silakan menghubungi tim Pusbang MBKM ya. Atau boleh kalau misalkan nggak tahu nomornya tim Pusbang MBKM lewat saya tanya dulu. Nah, boleh juga nanti saya forwardkan ke mereka. Gitu. Tambahan kalau karena kalau ber-MBKM-nya KRS-nya lewat si akad nanti tidak terdetek sebagai kegiatan MBKM. Jadi ada yang namanya IKU. Nah, IKU terkait kegiatan mahasiswa, pembimbingan, dosen berkegiatan di luar itu kita lihatnya lewat si tampan. Nah, kalau tidak lewat si tampan, maka itu tidak terdetek nanti. Oke, saya harap kepada yang bertanya, apakah sudah jelas? Sudah Oke, jelas baik. sekali Jelas. penjelasan dari Ibu. Oke, masih ada yang mau bertanya? Saya Bu, izin saya ingin bertanya. Ya. Saya dari PSDKU Unpad atau UNAM, Prodi Manajemen. Izin bertanya Bu, terkait untuk kelengkapan berkas, transkrip nilai kami dan persyaratannya harus ditandatangani oleh dekan dan wakil dekan. Nah Bu, kita di Pito UNA ini kan eh, untuk melengkapinya, jadi harus minta tanda tangan dekan dan wakil dekan yang berada di Paris. Nah, untuk sekarang kita dikasih link mengirimkan transkrip nilai kami untuk ditandatangani, tapi hingga sekarang belum dikirimkan kembali ke email kami tanda tangan nilai tanda tangan transkrip nilai kami Bu yang dari wakil dekan dan dekan. Bagaimana itu Bu untuk persyaratannya? Dari PSDKU Sementara mana? PSDKU Unta atau UNA. Tona. Nanti mungkin mengirimkannya kemana? Transkripnya. Linknya yang membagikan link siapa? Dari staf kami di Untat PSDKU. Oke, nanti mungkin bisa begini. Nama-nama yang mengirimkan transkripnya silakan di list. Nanti biar saya follow up ke penanggung jawab PSDKU Tauna yang ada di panitia 3 MBKM. Jadi supaya diingatkan bagian akademiknya supaya dipercepat dalam proses penandatanganannya, ya.
Nanti bisa di list saja nama-namanya yang sudah kirim transkrip, kemudian di forward ke saya, ya. Nomor saya ada di flyer, nanti silakan dilihat di flyer. Ada nama saya, Rati Maratu Solihah. Di situ ada nomor telepon saya, silakan di forward ke situ ya. Untuk di PSDKU Tauna Manajemen ya tadi ada ya. Itu berapa mahasiswa yang ber-MBKM mandiri? Kira-kira yang dari manajemen, tunggu saya lihat dulu. 17 orang, Ibu. 17 orang Iya, ya. 17 orang. Usahakan mendaftar semua ya, karena ada kuotanya untuk PSDKU Tauna. Atau semuanya sudah mengurus transkripnya? 17-17-nya itu? Untuk sebagian kami kurang tahu, Bu. Tapi kalau untuk kami dan teman-teman yang kami ketahui, yang juga ikut mendaftar, ya tentunya kami sudah melengkapi berkas-berkas sebagian, Ibu. Tinggal menunggu dari berkas-berkas dari Kaprodi kami. Baik. Tinggal itu, Ibu, yang mau ditunggu. Sip, sip. Nanti kalau sudah lengkap, silakan mendaftar. Kalau misalkan sampai akhir belum lengkap, Bu, daftar saja. Kalau saya bilang ya. Karena masih banyak prosentase penilaian di kategori yang lain. Jadi kalau misalkan sudah batas waktu pengumpulan, batas waktu pendaftaran tanggal 15 nanti, sampai di hari itu Kaprodinya belum kirim filenya misalkan ya, case terburuknya, maka adik-adik bisa mendaftar secara individu. Kirim saja berkas individunya adik-adik ke link pendaftaran. Baik. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Ibu, kayaknya saya mau bertanya. Ada juga pertanyaanku. silakan. Kalau seandainya kan berdasarkan sosialisasi yang didatangi langsung oleh Profesor Anang dan juga admin MBKM ke PSDK Tauna, bahwasannya untuk PSDK Tauna, terkhususnya Prodi Manajemen itu belum mempunyai mitra kerjasama. Nah, nah itu bagaimana solusinya itu, Ibu? Kan di situ diminta berkas, Kerjasama ya. ya berkas kerjasama itu. Oke, ada berapa mitra kira-kira yang dari PSDKU tahunan? Berapa penempatan? Atau di satu tempat yang sama semua? Nah, itu juga belum ada informasi lanjutannya, Ibu. Ya, jadi sebenarnya itu tanggung jawab dari prodinya ya untuk follow up terkait kerjasama, menyiapkan berkas kerjasama itu. Tapi kalau terkait pendaftaran Liga MBKM, kalau misalkan itu seperti yang saya bilang tadi, kalau sampai tanggal 15 sampai akhir waktu pendaftaran belum ada kerjasamanya, ya tetap saja mendaftar. Cuman harusnya sebelum adik-adik turun, sebelum dilakukan kegiatan MBKM dengan mitra, memang harusnya KIK ataupun surat kerjasama itu harusnya sudah dibuat oleh minimal oleh Kaprodi dengan mitra tersebut. Tuh. Jadi silakan coba ditanyakan, coba didorong lagi Kaprodinya untuk membuat surat kerjasama tersebut. Masih ada pertanyaan nih, Bu. Silakan. Permisi, Bu, mau bertanya. Untuk link SPTJM sama link CV-nya itu memerlukan akses untuk diedit atau bagaimana itu, Ibu? Soalnya sudah beberapa kali saya coba masih belum bisa. Oke, jadi nanti saya minta dari panitia, mungkin dari yang pegang aksesnya untuk mengecek kembali, karena memang dari kemarin banyak yang mengatakan bahwa susah untuk mengaksesnya. Nah, tapi kalau untuk CV, kalaupun adik-adik tidak bisa mengakses, adik-adik silakan bikin CV dengan versinya adik-adik sendiri. Jadi yang ada di situ hanya bukan template, tapi hanya contoh saja. Tapi untuk CV aslinya itu silakan adik kreasikan dengan cara adik-adik sendiri. Yang penting tertera data diri, kemudian riwayat pendidikan, hal-hal yang penting seperti itu
wajib untuk dimasukkan. Misalkan pengalaman organisasi, pengalaman atau penghargaan apa yang pernah didapat, itu masukkan saja di CV semua. Itu untuk CV. Kalau untuk SPTJM, kalau memang masih susah untuk mengaksesnya, tapi harusnya kemarin saya sempat coba dan tidak ada masalah, saya bisa bukanya. Baik dengan beberapa email saya coba, saya bisa buka itu. Kalau memang masih ada kendala, silakan ini menghubungi kontak personnya. Jadi boleh WA ke saya, nanti saya forward SPTJM-nya langsung. Tapi kalau bisa jangan sekali akses nggak bisa, terus nanti WA saya semua. Nanti saya nggak bisa balesin satu-satu. Jadi paling tidak mungkin bisa perwakilan satu prodi menghubungi saya, kemudian nanti kalau sudah saya berikan, silakan di-share ke teman-temannya yang lain gitu. Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya. Untuk yang bertanya, saya pikir itu sudah cukup jelas ya. Oh iya, Bu. Untuk saya dapat titipan pertanyaan dari teman saya yang tidak bisa tidak bisa join di Zoom. Pertanyaannya untuk konversi mata kuliah itu, Bu, apakah itu dikembalikan lagi ke prodinya kita? Konversi mata kuliah. Iya, Oh, itu kembali ke prodinya masing-masing atau ke unit. Jadi yang ketika adik sudah selesai ber-MBKM, silakan kembali lagi melapor ke unitnya atau ke kaprodi masing-masing untuk dilakukan rekognisi gitu. Nah, itu nanti bentuk cara merekognisinya ada yang melalui presentasi dulu, ada yang langsung, itu semua kembali ke proses yang ada di prodinya masing-masing atau di unit MBKM masing-masing. Gitu. Jadi melapor saja kalau sudah selesai. Itu di kolom chat, alhamdulillah sudah di-share oleh eh, admin adminnya MBKM. MBKM. Jadi silakan adik-adik bisa langsung download langsung di situ ya, SPTJM. Itu dan minta tolong bantu di-share ke teman-temannya yang magang mandiri, maaf, yang MBKM mandiri, di-share untuk sekalian mengajak semuanya untuk ikut mendaftar. Nanti waktu mendaftar, adik-adik dikasih pilihan di situ. Adik-adik mau mendaftar yang mana? Mau di PAH kah atau yang BOPTN? Nanti silakan dipilih, diklik flyernya. Adik-adik mau pilih pendanaan yang mana? Baik, Jadi Bu. linknya satu, tapi untuk mendaftar dua pendanaan itu. Maaf Bu, Nah, saya ingin memastikan kembali Ya. tentang terkait tadi tanda tangan dekan. Nah Bu, bagaimana jika sudah dekat hari pengumuman atau batas terakhir pendaftaran kita, terus transkrip nilai kami itu belum ditandatangani oleh dekan atau wakil dekan? Bagaimana jika kami menguploadnya hanya dengan tanda tangan dari kaprodi kami? Apakah itu masih sah atau bagaimana, Bu? Sebenarnya kesepakatan dari panitia itu adalah kami minta untuk tanda tangan wakil dekan untuk melegalkan dari transkrip tersebut. Diusahakan semaksimal mungkin dulu ya saat menunggu tanda tangan wakil dekannya. Gitu. Semoga sebelum tanggal 15 sudah ada. Nanti silakan yang seperti saya bilang tadi, kalau sudah kirim dari PSDK Utona kan ya, ini tadi. Iya. Ya, silakan di list saja namanya. Nanti saya bantu follow up ke panitia yang ada di Liga MBKM yang dari PSDKU Tauna. Gitu. Nanti saya bantu follow up ke beliau. untuk teman-teman, Ibu, saya mau saya... izin bertanya. Oh ya, silakan, silakan. Jadi saya mau bertanya, eh, bagaimana kalau kita tidak lolos, Ibu? Bagaimana setelah kita mendaftar ternyata kita dinyatakan tidak lolos ikut program MBKM ini. Sedangkan kita itu tidak bisa program mata kuliah di Siakat, Ibu. Tidak bisa ber-KRS di Siakat. Jadi otomatis kan kita tidak program mata kuliah, hanya di Sitampan. Kita hanya program mata kuliah di Sitampan. Nah, tapi kalau dinyatakan tidak lolos, bagaimana itu, Ibu?
Mohon penjelasannya. Oke, ini untuk ini ya pendaftaran program berarti ya, bukan pendaftaran liga ya yang dimaksud. Program program MBKM toh, bukan Iya, pendaftaran Ibu. liga. Mm. Oke, jadi sebenarnya untuk pendaftaran MBKM itu dibuka sebelum ditutupnya KRS diisi akad. Nah, sehingga adik-adik yang tidak lolos di program MBKM Mandiri itu bisa tetap ber-KRS diisi akad gitu. Makanya apakah sudah dibukakan untuk di PSDKU untuk program magang mandirinya apakah sudah dibukakan lewat Sitampan? Kami masih menunggu persetujuan dari Kaprodi. Menunggu persetujuan Kaprodi maksudnya? Sudah daftar Karena di kan, Sitampan tapi tinggal approve Kaprodinya ya maksudnya. iya, Oke. Jadi nanti mungkin bisa konsultasi ke Kaprodinya. Ini atau menanyakan terkait apakah saya diterima atau tidak Ibu gitu. Kalau misalkan mengingat jadwal terakhir ber-KRS itu kalau nggak salah tanggal 14 ya. Semoga saya tidak salah. Seingat saya terakhir ber-KRS itu tanggal 14. Jadi silakan diingatkan ke Kaprodinya untuk mengapprove kalau memang diizinkan untuk ber-BKM mandiri. Nah, kalau memang tidak lolos berarti silakan ber-KRS disiakan. Tuh. oh ya, baik Ibu, terima kasih. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Soalnya kayaknya sudah lebih dari cukup pertanyaannya. Sepertinya ada pertanyaan terakhir di kolom chat itu. Ada yang bertanya nih, Bu. Mohon maaf, Bu, bagaimana dengan yang ber-KRS 2 di Sitampan dengan Siakat? Karena dari fakultas saya harus ber-KRS di Sitampan dengan di Siakat. Ya, jadi mungkin ini salah satu cara preventif dari Prodi. Jikalau yang mendaftar di si akad tidak diterima untuk magang mandiri, supaya masih tetap ber-KRS di si akad. Nah, kalau sudah terlanjur ber-KRS 2, kemudian saya diterima magang mandiri, Bu, berarti kan yang si akad nggak dipakai. Gitu. Kalau yang si akad tidak dipakai, biasanya silakan menghubungi operator si akad yang ada di prodinya. Nanti beliau bisa menghapuskan KRS yang di si akadnya. Jadi, adik-adik kalau tidak ber-MBKM, maka KRS-nya disiakat. Tapi kalau ber-MBKM, KRS-nya nanti di Tampan. Begitu juga nanti waktu rekognisi, memasukkan nilai. Maka adik-adik yang ber-MBKM mandiri, nilainya itu nanti masuknya lewat si Tampan. Ya, tapi kalau yang tidak ber-MBKM mandiri, nilainya nanti masuknya di si akad. Kalau kondisinya ber-KRS di dua-duanya, kemudian lolos magang mandirinya, otomatis si akadnya ini nanti yang minta dihapuskan oleh operator operator si akad di prodi. Nah, kalau misalkan sudah KRS dua-duanya, tunggu Kak. Kalau sudah KRS berarti ada sudah diterima magang mandiri ya berartinya. Nah, kalau Ah, misalkan harusnya kalau sudah ber-KRS di si Tampan artinya sudah prodinya sudah approve kalau ikut MBKM mandiri. Maka silakan yang di si akad dihapuskan saja. Karena nanti kasusnya kalau misalkan tetap ber-KRS double seperti itu, maka namanya adik akan muncul di list nama mahasiswa yang ada di mata kuliah tersebut. Takutnya kalau masuk di list absen, kemudian adik nggak pernah datang, maka sama dosennya akan di alfa terus. Kemudian di list DPNA pun akan muncul namanya adik, tapi karena tidak pernah datang, tidak ikut ujian, akhirnya dikasih nilai error. Nah itu nanti akan ketindis nilainya gitu. Jadi harus salah satu dihapuskan. Tuh, kalau ber-MBK mandiri berarti dia yang di Sitampan yang dipertahankan. oke, itu adalah pertanyaan terakhir.
Jika masih ada pertanyaan untuk teman-teman, silahkan tanya di grup. Jika kami bisa menjawab, akan kami jawab. Oke, terima kasih kepada pemateri Ibu Ratih. Semoga sehat selalu, Bu. Kasih, Terima amin. kasih atas ilmunya. Dan saya harap kepada teman-teman yang masuk, tadi itu diperhatikan karena penjelasannya sudah cukup jelas, bahkan sangat jelas. Untuk lebih dan kurangnya, saya izin menutup kegiatan pada malam hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian, Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.